pengguna YouTube, balik lagi bersama gue di channel Me Times. Dan ya, di tangan gue atau di depan kalian udah ada smartwatch terbaru lagi, yang bisa dibilang sih nggak baru-baru banget ya, karena udah banyak reviewer luar yang udah review smartwatch ini. Dan itu smartwatchnya dia punya watt face banyak banget, sampai 100 lebih, dan juga dia punya memori internal sebesar 8 GB. Ya, 8 GB, gede kan? Yaudah, langsung aja, nggak usah berlama-lama. Ini dia smartwatchnya Z30. Ya, jadi smartwatch ini tuh gua dapat dari manajer gua, dan dia sengaja beli satu gitu, terus nyuruh gua buat nge-review apakah smartwatch ini tuh bagus atau enggak. Jadi kalau misalkan bagus nanti bakal diimpor oleh Me Times ya, walaupun sebenarnya udah banyak sih yang jual. Tapi buat harga 800 ribuan atau 700 ribuan, apakah ini worth it untuk kalian beli? Kita bedah satu-satu. Kalau dilihat dari segi desainnya, ini terasa seperti jam klasik. Bisa dilihat dari luxnya dan juga bezel di sampingnya tuh layarnya masih terdapat aksen menit. Terus di bagian sampingnya terdapat digital crown yang berguna untuk scroll-scroll menu dan juga ganti-ganti watch face. Di bawahnya terdapat home button yang berfungsi sebagai power button juga. Untuk materialnya, Z30 ini menggunakan logam untuk bagian framenya, back of frame menggunakan plastik biasa, dan lapisan atasnya atau layarnya ini menggunakan kaca yang cukup tebal. Dan gua rasa sih ini udah di coating untuk bagian layarnya, jadi terasa lebih aman ketika kena goresan. Dan gue cukup suka banget sama layar kacanya karena cuttingan pinggirannya itu terlihat lebih rapih, walaupun ini bukan curves 2,5D. Sedangkan kalau misalnya buat strapnya, Z30 ini tidak menggunakan strap sport pada kebanyakan umumnya smartwatch, melainkan kita dikasih strap semi leather atau kulit sintetis yang lama-kelamaan nantinya pasti bakal ngelupas. Lanjut masuk ke bagian menunya. Kalau dilihat sekilas, buat menunya ini sedikit membosankan. Sama seperti pada umumnya smartwatch. Ada jumlah langkah, sleep monitoring, heat rate, SpO2, blood pressure, musik, mode olahraga, breathing exercise, dial pad, kontak, message, flashlight, kalkulator. Bosen. Sampai akhirnya ada satu fitur yang hampir nggak ada di smartwatch lain, yaitu recorder. Fitur ini menurut gue berguna banget ketika kalian membutuhkan rekaman ulang seperti hasil wawancara, hasil rapat, hasil percakapan via telepon, atau secara langsung hanya menggunakan smartwatch-nya. Jadi nggak perlu ribet-ribet lagi sampai harus buka HP atau bahkan sampai nyelipin rode di bawah kolong meja. Buat hasil rekamannya, kita bisa langsung setel di smartwatch-nya karena untuk penyimpanannya menggunakan memori internal yang disediakan sebesar 8 GB. Dan kalau misalnya mau di-export ke HP, kita harus pindahin dulu menggunakan PC atau komputer. Caranya mudah banget, kalian tinggal tempel aja dock charger ke smartwatch-nya, lalu sambungin ke PC atau laptop. Pilih folder record, dan kalau misalnya kalian lihat di sini, formatnya itu VCM file, bukan MP3 ataupun jenis format audio lainnya. Yang artinya kita harus convert dulu ke MP3 supaya bisa didengar. Pas sudah di-convert ke MP3, ukurannya jadi lebih kecil ketimbang file aslinya. Tapi yaudah lah ya, setiap brand punya sistem dan keamanannya masing-masing. Gue juga manfaatin memori internalnya untuk menyimpan banyak lagu. Ya, terkesan jadul ya, kayak misalkan kalian suka isi lagu dari warnet atau suka beli lagu di mall-mall gitu. Walaupun terdengarnya agak jadul, tapi kalau misalnya buat di smartwatch itu sebuah improve yang menurut gua udah oke sih. Dan kita bisa dengerin lagu secara langsung dari smartwatch-nya, baik secara loudspeaker maupun dikoneksikan ke TWS melalui mode Bluetooth yang bisa kita ubah-ubah mode pairing-nya. Ada PON mode, local mode, dan juga TWS mode. Nah, kalau PON mode, kalian bisa kontrol musik stream yang biasa kalian gunakan di smartphone kalian, baik itu Apple Music, Spotify, ataupun yang lainnya. Tapi pas gue coba di sini buat play pause musik atau gedein kecilin musik, navigasi di smartphone-nya nggak mau respon, cuman bisa next and previous lagu aja. Ya, entah ini cuman di iOS aja atau di Android juga kayak gini, tapi buat pengetesannya gue di sini menggunakan iOS, jadi nggak ada Android buat pengetesan. Sedih. Terus kalau misalkan yang local mode buat dengerin lagu yang ada di smartwatch-nya. Yang terakhir TWS mode. Gua agak susah buat konekin TWS gua ke smartwatch ini. Waduh, kayaknya smartwatch-nya pilih-pilih TWS nih. Sampai harus ganti-ganti TWS lain baru bisa. Kalau buat suara speaker sendiri, seperti ini. Nah, ini dia yang mustahil ada di smartwatch lain, sekalipun harganya itu 3 jutaan. Kalian hitung ya, buat watch face-nya ada berapa?
Gimana? Ada berapa? Iya, komen di kolom komentar. Kalau misalkan kalian ada yang benar jawabannya, bakal gue kasih giveaway 1 orang yang paling tepat. Nanti bakal gue pin untuk komentarnya. BTW, buat Wordfest ini udah termasuk yang gue install di aplikasinya ya. Jadi kalian hitung berapa Wordfest default dan juga berapa Wordfest yang gue install melalui aplikasinya. Nah, kalian hitung dah tuh, buat Wordfest-nya ada berapa. Terus buat AOD-nya, Z30 ini menyediakan 9 AOD yang mereka sebut idle clock, bukan always on display. Dan pas gue play, bakal muncul peringatan kalau misalkan idle clock ini bakal banyak makan baterai. Kelihatan banget pas gue bawa keluar, warna hitamnya tuh masih terlihat menyala, belum sepenuhnya mati, cuman kayak diredupin aja untuk kecerahannya. Tapi di sini kita juga bisa atur untuk interval idle clock-nya, mulai dari 5 menit hingga always on atau nyala terus. Ya, kalau gue pribadi sih, gue mending pakai interval yang paling kecil ya, yaitu 5 menit. Karena kalau misalkan kalian pengen lihat jam, tapi jamnya mati, tinggal kalian rest to wake up aja. Si smartwatch ini udah dukung fitur rest to wake up. Dan akhirnya masuk ke satu fitur yang sebenarnya sih gue agak males ya buat ngebahasnya, karena ini tuh udah banyak di smartwatch lain, yaitu adalah healthy monitoringnya. Tapi gue di sini bakal jelasin aja secara singkat buat healthy monitoringnya, yaitu ada sleep monitoring, heat rate, blood oxygen, blood pressure, sport mode, dan juga breathing exercise. Sebenarnya sih gue agak bingung ya kalau misalkan bahas tentang healthy monitoring, karena gue nggak punya smartwatch yang bisa dibilang tuh jadi pembanding yang akurat gitu. Jadi coba deh kalian komen di kolom komentar, kira-kira gue harus punya smartwatch apa supaya bisa menjadi pembanding yang akurat buat review-review smartwatch gue selanjutnya. Dan di sini yang paling gue pengen notice ke kalian itu adalah sport modenya. Ya, sport modenya cuman ada 7 aja. Yaitu ada jogging, walking, cycling, tenis meja, volley, hiking, dan juga skydiving. Jujur ya, buat gue pribadi, ini tuh udah lebih dari cukup. Karena kalau misalnya kalian sering nonton video gue, itu tuh mode yang gue pakai cuman mode olahraga jogging aja. Jadi ya cukup lah 7, yang penting ada mode olahraga buat tracking area jogging gue. Dan itu juga gue nggak penting-penting banget buat GPS, karena gue kalau misalnya jogging itu selalu bawa HP buat dengerin lagu. Tapi kalau misalnya kalian rutinitas olahraganya itu seperti dance, zumba, berenang, atau segala macemnya, ya lebih baik skip aja lah jam ini. Cari smartwatch lain yang punya mode olahraga lebih banyak. Smartwatch Z30 ini juga nggak punya IP rating yang cukup tinggi. Cuman ada di IP67 yang tahan cipratan air buat jaga-jaga kalau misalnya kalian kehujanan di jalan. Yang terakhir, buat kapasitas baterainya yang menurut gue sih ini kurang ya, karena dia punya layar AMOLED dan juga yang tadi udah gue bilang, layar AMOLED-nya tuh nggak 100% mati ketika menggunakan AOD. 300 mAh di Z30 ini menurut gue cukup terasa kurang selama gue penggunaan. Yaitu bisa bertahan hingga kurang lebih 3 harian lah ketika gue menggunakan dari 100% hingga 20%. Ya mungkin segitu aja review gue mengenai si smartwatch Z30 ini. Tentunya belum by Mi Times karena belum diimpor oleh Mi Times. Jadi buat harga 700 ribuan smartwatch ini itu menurut gue udah oke banget, terutama buat kalian yang suka ganti-ganti Wordfest dan pengen nyimpen banyak Wordfest sekaligus juga pengen nyimpen lagu di smartwatchnya. Dan kalau misalnya kalian berminat pengen beli smartwatch ini yang diimpor oleh Mi Times, komen aja bom di kolom komentar untuk diimporkan oleh si Mi Times. Oke, gua Al. Ciao.